Selanjutnya ada kontroversi lain pemirsa karena di ujung masa jabatannya Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan yang lagi-lagi menjadi sorotan publik, yakni meniadakan jurusan ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial dan bahasa untuk jenjang sekolah menengah atas. Ini sebagai bentuk komitmen penerapan kurikulum merdeka. Kebijakan Menteri Nadiem Makarim lagi-lagi menjadi sorotan. Usai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek resmi menghapus jurusan yang ada di sekolah menengah atas atau SMA, yakni jurusan Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bahasa. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengatakan bahwa kebijakan penghapusan jurusan itu bukanlah hal yang baru. Kebijakan itu sudah mulai diterapkan bertahap sejak 3 tahun lalu. Ia pun menambahkan pada tahun ajaran 2022 sudah ada 50% sekolah yang menerapkan hal tersebut. Sementara untuk tahun 2024 tercatat sudah sekitar 90-an sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Dengan penghapusan jurusan tersebut, Anindito menjelaskan bahwa pada kelas 11 dan 12 SMA, murid yang sekolahnya menggunakan kurikulum merdeka dapat memilih mata pelajaran secara lebih leluasa sesuai minat, bakat, kemampuan, dan aspirasi studi lanjut atau karirnya, sehingga mampu membuat murid bisa lebih fokus untuk membangun basis pengetahuan yang relevan untuk minat dan rencana studi lanjutnya. Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI Ubaid Matraji menilai penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA Sederajat hanya sensasi Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim di ujung masa jabatannya. Ia juga menyebut keputusan penghapusan jurusan itu diambil secara dadakan, tidak ada dasar kajian yang jelas, dan tidak mengetahui bagaimana kebijakan itu nanti diimplementasikan di satuan pendidikan, begitu pula dengan proses evaluasinya. Tidak hanya kebijakan penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di sekolah menengah atas, adapun beberapa kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim yang juga menjadi kontroversi dan berujung ditarik kembali alias tidak jadi diterapkan. Seperti kebijakan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang salah satu alasannya untuk peningkatan kompetensi mahasiswa. Namun kebijakan menaikkan UKT itu justru menuai protes dari berbagai kalangan. Dan akhirnya usai Nadiem bertemu dengan para rektor, kebijakan kenaikan UKT itu pun batal diterapkan tahun 2024 ini. Nadiem pun mengatakan akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN-PTN usai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 27 Mei lalu. Kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN-PTN. Jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak. Tak hanya itu, melalui Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada PAUD, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah, Menteri Nadiem juga sempat membuat pramuka tak lagi jadi ekstrakurikuler wajib. Tak butuh waktu lama, aturan ini langsung dibanjiri kritik karena kegiatan pramuka dinilai dibutuhkan sebagai bekal generasi muda untuk melatih jiwa patriot, kepemimpinan, membentuk karakter, hingga memberikan bekal skill bertahan hidup. Usai dibanjiri kritik, Nadiem pun menjelaskan bahwa pramuka justru akan dijadikan bagian kegiatan ko-kurikuler atau masuk dalam mata pelajaran. Pramuka itu dihapus atau dihilangkan dari sekolah karena peraturannya sudah sangat jelas bahwa itu menjadi ekskul yang wajib diselenggarakan. Bagaimana kita bisa meningkatkan juga statusnya pramuka dari yang tadinya hanya ekstrakurikuler untuk muatannya itu bisa masuk ke dalam kurikulum merdeka. Dan pemirsa, pembahasan lebih lanjut terkait kebijakan-kebijakan yang memicu kontroversi di ujung masa bakti Menteri Nadiem sudah bersama kami ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf dan juga ada pengamat pendidikan Indra Karismiaji. Kang Dede, selamat pagi. Mas Indra, selamat pagi. Selamat pagi Kang Dede. Selamat pagi Mas Indra, pagi Bapak. Saya mau ke Kang Dede terlebih dahulu. Kang Dede, ini kan soal penghapusan jurusan IPA, IPS, Bahasa di sekolah menengah ini sebenarnya sudah ada kajian yang disampaikan, sudah dikonsultasikan ke DPR saat ini? Ya baik, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya bahwa ketika berbicara Merdeka Belajar itu konsep besarnya sebenarnya melakukan satu perubahan seperti yang dilakukan beberapa negara lain. Kita ambil saja seperti Finland. Di Finland juga tidak ada ujian nasional, tidak ada PR dan lain-lainnya ya. Nah, ini mau diterapkan
masalah IPA IPS ini sebenarnya sudah dipresentasikan kurang lebih 3 tahun yang lalu dan dibuat secara bertahap di beberapa sekolah-sekolah penggerak. Karena kami mengatakan tesnya, laboratoriumnya adalah sekolah penggerak. Nah, bahwa kemudian dilakukan secara masif, secara nasional, sama seperti kurikulum Merdeka, itu baru kurang lebih beberapa bulan belakangan ini. Yang itulah menimbulkan kontroversi. Jadi inti dari masalah ini sebetulnya adalah di masalah komunikasi yang tidak terkoordinasi dengan baik antara pemerintah pusat, stakeholder pendidikan, dan yang lain-lain. Sehingga kesannya seperti memaksakan sebuah program secara tiba-tiba. Sebetulnya sih tidak tiba-tiba ya, karena memang sudah dibicarakan di DPR dan kami selalu mengatakan kaji dulu dengan baik dan laboratorium itu adalah di sekolah penggerak. Gitu, Mbak. Baik, jadi sebenarnya ini sudah diterapkan berkala sejak 3 tahun yang lalu ya, Kang Dede ya. Mas Indra tadi kita dengar tadi pernyataan dari Kang Dede, ini sebenarnya sudah berjalan dari 3 tahun yang lalu. Kalau dari pemantauan Anda, pengamatan Anda, bagaimana implementasinya? Kemudian kalau dibandingkan dengan Finlandia, apakah bisa apple to apple dengan kondisi pendidikan Indonesia dan juga Finlandia? Ya, jadi apa yang terjadi sekarang membuktikan apa yang disampaikan oleh Mendikbud kita. Kalau beliau itu hanya tahu masa depan, nggak tahu sejarah. Jadi kalau bicara tentang penghapusan jurusan, itu bukan di kurikulum Merdeka. Dari kurikulum 2013 sudah tidak ada penjurusan, adanya peminatan. Jadi bedanya penjurusan dengan peminatan, kayak di luar negeri, Mbak. Kalau di luar negeri itu kita sebagai anak SMA itu bisa milih. Kalau kita mau ngambil yang kelas matematika, kita bisa banyak ngambil kelas matematika. Kita mau suka bahasa asing misalnya, bahasa Prancis atau bahasa Jepang, itu kita bisa milih sendiri. Dan itu sudah konsep sejak tahun 2013. Tapi, ini kurikulum 2013 ya, tapi problemnya adalah infrastruktur sekolah kita, guru-guru kita belum siap model yang seperti itu. Ini kan model SKS, siswa milih sendiri. Ya kan? Problemnya di sekolah-sekolah kita, bahkan sampai perguruan tinggi, itu semua siswa suruh ngambil mata pelajaran yang sama, mata kuliah yang sama. Karena apa? Itu nanti berhubungan dengan tunjangan profesi guru. Kalau nanti misalnya ada guru yang mata pelajarannya tidak diminati oleh siswa, akhirnya dia bisa nggak dapat jumlah jam yang harus 24 kan untuk mendapat tunjangan profesi, itu yang membuat nggak berjalan. Itu problemnya. Kemudian juga infrastruktur di kampus, di perguruan tinggi, dalam merekrut siswa, dalam seleksi mahasiswa, itu juga masih menggunakan streaming IPA, IPS, itu tidak berubah. Nah itu yang membuat di tahun 2013 itu tidak berjalan sesuai dengan desain kurikulumnya. Lah ini 2022 diulang lagi problem yang sama kan. Kalau kata orang bule itu keledai itu nggak kecebur lubang yang sama 2 kali, dan kita kecebur melulu nih. Ini kan cuman masalahnya adalah pejabat kita ini nggak mau belajar sejarah, nggak mau melihat sebetulnya problemnya apa. Ingin memaksakan saja kalau tiap ganti menteri harus ganti kurikulum. Padahal kalau kita bicara ide besarnya itu bukan masalah ganti kurikulumnya, tapi mencerdaskan kehidupan bangsanya. Apakah dengan ganti kurikulum ini itu membuat bangsa kita lebih cerdas? Dari semua data justru menunjukkan semakin turun. Itu problem besarnya. Baik, coba kita tanya ke Kang Dede. Kang Dede, sejauh ini kalau komunikasi dengan Kemendikbud Dikti, ini sejauh ini bagaimana? Kalau dulu sudah pernah dan mengalami banyak problematik, kemudian sekarang terulang lagi, dan referensinya kalau membandingkan Indonesia dengan Finlandia, bagaimana Kang Dede? Ya, yang disampaikan oleh Mas Indra tadi memang benar ya. Kita nggak bisa apple to apple dengan Finlandia. Kalau kita mau apple to apple itu bisa dengan negara-negara berpenduduk banyak yang mana juga merupakan kepulauan. Kalau kita berbicara dengan Indonesia pasti tadi benar. Ada yang namanya infrastruktur, sarana prasarana, dan yang paling tepat sebetulnya adalah itu masalah soal keadilan jalan jam mengajar. Nah, komunikasi memang ini selalu kami di DPR mengatakan tolong komunikasi yang baik dengan stakeholder pendidikan. Di sini ada PGRI, ada IG, ada berbagai macam stakeholder pendidikan lainnya agar tidak melakukan sebuah ide-ide yang langsung di launching ya.
Nah ini kalau menurut hemat kami memang komunikasinya agak parah, terutama sekali jubir-jubir yang ada di Kementerian Pendidikan itu saya lihat tidak berfungsi dengan baik. Atau bisa juga kalau misalnya kita mau dikatakan mengevaluasi pemerintah ke Kementerian Pendidikan, ini kan Kemendikbud kapal besar ya, dengan jumlah belasan ribu ASN, dengan jumlah tokoh-tokoh, profesor-profesor, doktor, dan sebagainya. Ini tidak diberdayakan dengan baik oleh Mas Nadiem, karena Mas Nadiem mungkin lebih banyak percaya kepada influence dari masukan-masukan dari luar yang disebut sebagai konsultan-konsultan. Mungkin saya lihat sih seperti itu ya, Mbak ya. Timbayangan ya, Kang. Jadi ada yang disinggung adalah seputar komunikasi ya, Mas Indra, Kang Dede. Nanti kita akan bahas lagi seputar komunikasi dari Kemendikbud ini dengan masyarakat bagaimana sejauh ini. Tapi Mas Indra, Kang Dede, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, nanti usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya juga masih tersambung dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, ada Dede Yusuf, dan pengamat pendidikan Indra Karismiaji. Saya mau ke Kang Dede. Kang Dede, tadi kita bicara terakhir soal komunikasi. Nah, ini ada salah satu contoh kasus yang kami temukan di lapangan. Ternyata pada saat sekolah, anggaplah ada satu contoh kasus anak didik di SMA yang kemudian mengikuti kurikulum Merdeka Belajar, tapi di sekolahnya tidak belajar sama sekali fisika dan kimia pada saat SMA, kelas 2 sampai kelas 3. Kemudian masuk ke jenjang kuliah, yang bersangkutan ini memilih untuk sekolah jurusannya teknik. Ternyata di kuliah membutuhkan yang namanya nilai fisika dan kimia. Jadi tidak bisa diterima karena pada SMA tidak belajar fisika kimia sama sekali. Nah ini kan juga bagian dari masalah komunikasi ya, kalau kita lihat di skala yang kecil. Bagaimana kita mau menjelaskan kalau anak ini menjadi korban dari komunikasi yang tidak baik atau memang sistemnya yang belum siap? Kalau saya katakan sistemnya belum siap ya. Pertama begini, kalau ini juga sebuah fakta ya, bahwa seorang anak masuk kampus belum tentu dia mendapatkan jurusan yang memang merupakan passionnya dia. Sehingga banyak yang kemudian dalam perjalanannya dia memilih prodi yang bukan IPA yang dia pelajari atau mungkin bukan IPS yang dia pelajari. Itu sebabnya yang tadi dikatakan Mas Indra, bahwa di berbagai negara memang diberikan pilihan opsi-opsi anak untuk mempelajari apa yang disebut sebagai jurusan humaniora atau jurusan eksak. Tetapi bahwa kalau dia tidak belajar sama sekali, lalu kemudian dia masuk jurusan teknik, tentu itu pasti tertolak otomatis. Itu sebabnya menurut hemat saya ya, bersama kawan-kawan, bahwa komunikasi ini harus dibangun di antara lembaganya sendiri yang ada di dalam Kemendikbud. Misalnya contoh Dikdasmen dengan Dikti. Ini dua lembaga yang sebetulnya berada di bawah Kemendikbud. Kalau program tadi IPA IPS diganti menjadi sistem SKS, lalu kemudian masuk di perguruan tinggi, maka perguruan tinggi harusnya memberikan ruang agar anak yang dengan prestasi, dia memiliki soft skill, apapun juga academic skill dan yang lain-lain itu juga diperhitungkan. Nah masalahnya di perguruan tinggi tidak diperhitungkan. Ini sama seperti kayak ada kebijakan untuk jangan memaksakan calistung di PAUD dan di TK. Tapi SD-nya masih mewajibkan untuk bisa calistung. Nah ini belum sinkron, itu yang salah satu saya sebut sebagai komunikasi. Di samping komunikasi-komunikasi yang tadi saya katakan terhadap stakeholder. Semua kebijakan yang akan dilakukan itu harus dikaji, ada naskah akademiknya, dan kemudian dites dulu di dalam skop yang kecil. Nah itulah yang kami katakan sebagai sekolah penggerak ini harus menjadi satu skop yang kecil yang bisa diawasi. Masalahnya, output pendidikan tidak bisa selesai hanya dalam 2 tahun, 3 tahun. Dia harus dalam satu angkatan. Kalau kita berbicara SD 6 tahun, SMP 3 tahun, baru kita bisa lihat outputnya setelah 3 tahun, ternyata kurikulum Merdeka ini menghasilkan anak yang ABCD. Nah ini kelihatannya agak dipaksakan, prosesnya dipercepat. Ini yang kemudian banyak sekali tokoh-tokoh seperti Mas Indra yang selalu protes kepada kami bahwa ini sepertinya seperti dipaksakan. Gitu Mbak. Baik. Mas Indra, kalau ini dipaksakan menurut Anda idealnya pemberlakuannya, transisinya bagaimana Mas Indra? Gini, kembali saya harus mengingatkan ide besarnya itu bukan masalah gonta-ganti kurikulum, bukan masalah mengubah dari ada penjurusan kemudian tidak ada penjurusan, bukan ke sana. Ide besarnya itu harus tetap, kalau pakai bahasanya Pak Jokowi, hilirisasinya itu harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi apapun yang dilakukan, mau itu ganti kurikulum, mau itu mengubah sistem, harus tetap ujungnya ke mencerdaskan bangsa. Nah pertanyaan sekarang, udah ada belum risetnya, kajiannya,
yang melihat kalau misalnya tadi kita bicara ya, mengubah dari adanya penjurusan yang sebetulnya kita ini ngikutin pola Belanda, pola Jerman yang menggunakan penjurusan di SMA karena mereka bidang vokasinya kuat, berhubungan langsung industri. Kita kan masih ngikutin pola Belanda nih. Nah sekarang ini kita mau ngikutin pola Amerika, pola Finlandia. Nah itu infrastruktur sudah siap belum? Ada nggak memang sebuah kajian yang menunjukkan hal itu yang kita butuhkan untuk meningkatkan kecerdasan bangsa ini? Baik. Kalau ada, tunjukkan. Itu yang akan kita bahas bersama. Sampai hari ini kan nggak ada. Jadi kan Oke. ini masih berupa kebijakan yang hanya selera atau keinginan pejabatnya, tetapi bukan untuk kepentingan mencerdaskan bangsa. Itu yang kita Baik. tidak lihat. Oke, jadi harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan kondisinya hari ini bagaimana, jangan sesuai dengan selera dari pemimpin atau yang duduk di posisi pejabat tertentu ya. Mas Indra, Kang Dede, kita masih akan lanjutkan lagi dialog kita pagi hari ini, pemirsa, tapi nanti usai jeda headline news sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Masih akan kami lanjutkan terkait dengan ulasan kebijakan yang memicu kontroversi di ujung masa bakti Menteri Nadiem Makarim. Sudah masih tersambung bersama saya. Di sini ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf, dan pengamat pendidikan Indra Karismiaji. Saya mau ke Mas Indra kali ini. Mas Indra, tadi kita sudah bahas, ada banyak sekali yang dibahas, mulai dari komunikasi yang kurang baik, kemudian ada soal infrastruktur, dan sejauh ini kita lihat ada banyak kebijakan-kebijakan yang dilontarkan, mungkin sedang berprogres, tapi menuai kontroversi juga. Anda sempat mengatakan beberapa waktu lalu triliunan rupiah dikeluarkan pemerintah untuk pendidikan, tapi tidak ada hasilnya. Apakah menurut Anda benar-benar tidak ada hasilnya, atau ini mungkin masih belum saja? Ya, ini yang mengatakan demikian bukan saya, tapi beberapa jurnal internasional, beberapa laporan internasional seperti OECD yang membuat laporan PISA, itu memang menunjukkan 20 tahun lebih pendidikan kita tidak ada perkembangannya, bahkan cenderung menurun. Jadi kan kembali ya, pernyataan saya tadi, apa yang kita lakukan harusnya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi faktanya tidak demikian. Padahal anggaran yang keluar tahun ini 665 triliun anggaran pendidikan kita. Jadi kalau ditarik 10 tahun belakangan, mungkin ya sudah 5.000 triliun lebih ya. Tapi itu belum ditambah dengan dana-dana masyarakat loh, itu baru APBN ya. Kita lihat masyarakat dengan UKT, dengan ada bimbel, dengan berbagai macam lah yang dikeluarkan masyarakat, ada APBD juga. Artinya anggaran pendidikan kita itu betul-betul tinggi sekali. Tetapi untuk urusan membaca saja, Bank Dunia itu menyebutkan kemampuan membaca kita, bangsa Indonesia ini, di level buta huruf secara fungsi atau functionally illiterate. Kita itu bisa baca, tapi nggak mampu memahami apa yang kita baca. Dengan kata lain kita sama aja nggak bisa belajar. Dan juga menariknya kajian-kajian Bank Dunia itu menunjukkan sekolah di Indonesia bukan tambah pinter, tapi tambah bodoh. Karena memang kalau kita bandingkan kemampuan bacanya itu, dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita ya, Vietnam misalnya belum lama merdeka, itu kurva kita memang menunjukkan penurunan. Nah ini yang sebetulnya kita butuh perbaikan, dan sebetulnya kita sudah ketemu jalan untuk ke sana. Dengan Kang Dede dan teman-teman di Komisi 10, kita dengan para aktivis pendidikan, Komisi 10, bahkan pemerintah sudah sepakat supaya kita tidak tiap ganti menteri ganti kurikulum, bikin program yang itu-itu aja, cuman gonta-ganti nama ya. Sekarang ada sekolah penggerak, dulu ada sekolah rujukan, dulunya ada rintisan sekolah bertaraf internasional, kan sebetulnya sama aja. Nah, itu kita membutuhkan yang namanya peta jalan pendidikan Indonesia. Kita butuh grand design pendidikan Indonesia, blueprint. Jadi kayak bangun rumah, Pak. Bangun rumah itu kan kalau nggak punya cetak biru, nggak punya blueprint, kita mau bangun 3 lantai, tahu-tahu yang terbangun hanya 1 lantai. Kita mau bangun kamar mandi, jadinya gudang. Itu yang kita nggak punya karena gambarnya nggak pernah ada. Akhirnya itu tiap ganti menteri, ganti kurikulum, anggarannya keluar terus, tapi hasilnya nggak ada. Tapi ya sayangnya sampai hari ini peta jalan pendidikan itu masih jadi peta buta. Dan kemungkinan waktu terakhir pemerintah yang diminta untuk memperbaiki. Saya ingat tuh tanggalnya 10 Maret 2021.
ada raker dengan Kemendikbud, Kemendikbud diberikan waktu 30 hari untuk memperbaiki peta jalan. Sampai hari ini itu belum kelihatan petanya. Saya selalu mengatakan bikin peta jalan pendidikan itu belajar dari Gojek. Karena kalau kita pakai aplikasi Gojek itu kelihatan mulainya dari mana, mau diantar kemana, berapa lama, berapa biayanya. Nah yang kemarin dibuat oleh pemerintah itu nggak kelihatan, makanya suruh belajarlah sama Gojek. Baik, coba kita tanya ke Kang Dede. Kang Dede, kalau dibilang peta jalan pendidikan Indonesia ini seperti peta buta, padahal anggarannya triliunan rupiah sudah diguyurkan hanya ganti-ganti nama saja. Menurut Mas Indra, bagaimana tanggapan Anda, Kang Dede? Ya, kegelisahannya Mas Indra itu memang bisa dirasakan oleh banyak orang ya. Karena saya kan menerima stakeholder pendidikan juga cukup banyak yang semuanya boleh dikatakan banyak sekali juga yang belum bisa menerjemahkan. Memang DPR dalam tahun 2021 pernah meminta pemerintah agar tidak terburu-buru melakukan revisi Undang-Undang Sisdiknas, itu undang-undang induk daripada sistem pendidikan. Kami mengatakan bahwa harus ada roadmap. Nah, roadmap yang dikatakan tadi adalah Undang-Undang Peta Jalan Pendidikan, di mana semua stakeholder semua memberikan kontribusi pemikiran terhadap mau dibawa kemana generasi muda kita ini dalam 20 tahun atau 30 tahun mendatang. Kita mau mengejar bonus demografi misalnya, kita sebut saja bonus demografi mulai dari 2030 hingga 2045. Kebutuhan apa yang akan diharapkan di situ? Kita Indonesia akan kuat di bidang apa? Apakah ICT, apa manufacture, dan lain-lain. Lalu output pendidikannya seperti apa? Nah ini harus kita desain sedemikian rupa agar output pendidikan kita itu nanti tidak istilahnya hanya mubazir melakukan sekolah bertahun-tahun, tapi tidak sesuai dengan on the next future development. Nah, apa yang disampaikan Mas Indra, saya pikir saya sepakat juga ya. Ada histori, ada sejarah. Nah yang disebut dengan sejarah ini adalah dulu sistem kita itu mengadopsi sistem-sistem yang mungkin belum bisa dilakukan perubahan secara signifikan. Satu contoh saja misalnya daerah 3T, tidak mungkin kita paksakan yang namanya kurikulum merdeka atau merdeka belajar karena sarana prasarana, infrastruktur, guru dan lain-lain itu belum selesai. Jadi mau tidak mau kita harus melakukannya secara bertahap. Artinya urban terlebih dahulu, lalu kemudian lingkungan kabupaten kota yang mungkin masih sedikit kurang, dan daerah 3T ini harus berjalan seiring tapi dengan sistem yang tidak bisa dipaksakan. Nah kalau ini sudah berjalan, saya pikir ini membutuhkan waktu 5 tahun lebih ya, tidak bisa hanya dalam 3 tahun dipaksakan. Baru kemudian dari roadmap yang dibentuk tadi, kita sudah akan mengarahkan anak-anak ini akan kuatnya nanti di mana? Apakah di vokasi, apakah di akademik, atau di link and match atau apapun juga bentuknya. Hilirisasi yang tadi disampaikan ini harus jelas mau dibawa kemana masyarakat Indonesia, terutama adalah anak-anak didik kita. Apakah mau mengejar PISA test atau mengejar TIMSS atau bahkan meningkatkan kualitas IQ-nya yang kalau dikatakan IQ rata-rata di Indonesia itu masih di bawah 90. Nah ini juga penting Mbak, karena menurut hemat kami pendidikan bukan di sektor kurikulumnya saja, tetapi ada yang disebut sebagai 8 standar pendidikan. Nah ini harus selesai dulu 8 standar pendidikan tadi. Sekolahnya, gurunya, ini harus selesai dulu, karena tanpa itu semua pasti jalannya akan tertatih-tatih. Demikian sementara Pak. Ini kan baru berjalan kalau masa transisi ini dan penerapan penghapusan ini kata Kang Dede tadi sudah berjalan bertahap selama 3 tahun. Tapi harus diselesaikan ada 8 standar pendidikan. Menurut Anda butuh berapa tahun lagi supaya bisa dilakukan dengan baik dan komunikasinya juga harus baik, Kang Dede? Saya dalam konteks ini tentu bukan dalam rangka mengevaluasi Mendikbud ya, tetapi saya hanya menyampaikan bahwa Indonesia ini sudah secara statistik, secara demografi saja memang masih membutuhkan dukungan alokasi anggaran pendidikan itu untuk sarpras ya, infrastruktur maupun suprastruktur. Kita masih banyak isu-isu guru yang berpendapatan sangat rendah sekali. Kita masih banyak isu-isu guru yang katakanlah tidak ada jam mengajar atau kurang jam mengajar atau bahkan yang secara sertifikasinya belum selesai. Ini semua tetap harus diselesaikan, baru kita masuk bagaimana mengembangkan kurikulum, metode, dan menurut hemat kami, saya selalu mengatakan bahwa sebelum gurunya ini benar-benar layak mendapatkan upah yang baik, mendapatkan jam kerja yang baik, maka jangan paksakan mengasih
berbagai bentuk program-program yang seperti katakanlah ya digitalisasi atau apa yang lain ya. Sementara gurunya sendiri masih memikirkan perutnya. Itu adalah satu hal yang paling penting. Karena pada dasarnya orang tua menitipkan anak ke sekolah agar mendapatkan pendidikan. Yang kedua, ini juga menurut saya sangat penting. Mudah-mudahan nanti didukung Mas Indra. Pendidikan karakter kita tidak boleh hilang. Kalau saja kita memaksakan hanya pendidikan akademik atau future tadi, digitalisasi tanpa karakteristik anak diciptakan sejak dari dini, maka yang ada kita menjadi generasi muda yang kering, pintar, tetapi secara akhlak dan karakter ini ya katakanlah kering lah. Jadi harapan kami sebetulnya ada 3 faktor, Mbak. Yang harus kita dahulukan adalah pendidikan karakter, lalu bagaimana meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan gurunya, dan sarana prasarana. Sarana prasarana berarti bentuknya apa? Ya ruang kelasnya, sekolahnya, proyektornya, atau apapun juga yang terkait dengan metode pengajaran. Baik, ini sebenarnya bebannya besar. Ya 5 tahun ke depan lah, Mbak. Ya. Oke, 5 tahun kelihatan. Ini sebenarnya bebannya besar, pekerjaannya banyak, mulai dari kurikulum, tadi disebutkan juga soal digitalisasi, guru, infrastruktur, sistem, dan ini bukan sesuatu yang bisa dibangun dalam kurun waktu yang singkat. Tapi Mas Indra, kalau dari yang Anda lihat dari masa kepemimpinannya Nadiem Makarim sejauh ini, kemudian banyak kebijakan dikomunikasikan kepada publik, menuai kontroversi. Menurut Anda bagaimana sebenarnya kapabilitas yang dibutuhkan untuk duduk di posisi jabatan Menteri Pendidikan dengan kondisi Indonesia yang seperti hari ini? Apakah sudah dipenuhi semuanya oleh Nadiem Makarim? Ya, kalau kita melihat rekam jejaknya Mendikbud kita sekarang, itu kan sebetulnya harus diakui beliau itu tidak punya pengalaman di bidang mengurus pendidikan. Jadi kita itu harus menempatkan orang yang memang paham di bidangnya untuk membantu betul-betul presiden dalam hal ini untuk mencapai target-targetnya. Saya terakhir evaluasi bersama Bappenas, Mbak. Itu target bidang pendidikan nggak ada satupun yang tercapai. Gimana kan gitu untuk jadi, dan bahkan kita itu suka diledek sama orang asing ya, lembaga-lembaga asing walaupun tidak frontal ya. Kalau dikatakan ini bidang pendidikan ya, Indonesia itu adalah negara yang tidak pernah mencapai target yang ditentukan oleh dirinya sendiri. Itu kan kita kalau yang paham itu kan malu sebetulnya. Jadi kalau kita bicara 5 tahun ke depan, harapan kami Pak Prabowo itu akan memilih orang yang memang betul-betul pertama tahu betul kondisi problematika pendidikan di Indonesia, dan bicara kebijakan pendidikan itu nggak hanya bicara output, tapi harus bicara outcome, harus bicara dampak, bukan cuma hasil. Saya ambil contoh nih Mbak, ini ada riset yang memenangkan hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 2019, dibuat oleh Esther Duflo. Dia meneliti tentang program SD Impress-nya Pak Harto tahun 75-an yang ternyata berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Itu hanya membangun SD Impress. Nah kita kan nggak pernah melanjutkan itu, SMP Impress nggak pernah dibangun, apalagi SMA, SMK Impress. Tapi pemerintah kita selalu gagal untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 7%. Tapi sekolahnya nggak pernah dibangun, dan kita sudah 8 tahun terakhir selalu ribut urusan PPDB zonasi kan, sampai ada yang memalsukan dokumen, ngatrol rapot, dan itu malah dampaknya adalah dampak yang negatif. Kalau bicara tadi yang disampaikan oleh Kang Dede, yang terjadi sekarang dengan kebijakan pemerintah bukan pembinaan karakter yang baik, tapi karakter yang buruk. Revolusi mentalnya ini menjadi mental yang pemalsu dokumen, yang koruptif. Ini kan bicara tentang dampak. Jadi harus menunjuk orang yang paham kalau pendidikan itu tidak hanya bicara hasil, nggak cuma nilainya berapa, tapi dengan konsep yang seperti ini, dampaknya apa terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap pengembangan peradaban Indonesia, kesejahteraan, itu semua harus berhubungan. Nah ini harus memilih orang yang memahami itu, dan tentunya bukan orang yang hanya tahu masa depan, tapi juga tahu sejarah. Problemnya kan itu, beliau sendiri mengatakan tidak tahu masa lampau, hanya tahu masa depan. Dan yang paling sebetulnya menyedihkan,
Kementerian ini kan namanya saja nomenklaturnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tapi sayangnya semua kebijakan yang diluncurkan tidak ada risetnya. Itu yang sangat membuat kita, loh ini gimana sih kementerian yang tugasnya meriset, tapi kebijakannya tidak ada satupun yang menggunakan riset akademis. Itu Mbak. Baik. Oke, kalau itu dari Mas Indra ya. Kalau dari Kang Dede kan ini adalah bagian dari mitra kerja Kemendikbud. Nah, sejauh ini bagaimana DPR menilai kinerja Nadiem Makarim, kebijakan yang disampaikan? Tadi sudah Anda singgung juga sebelumnya seputar komunikasi yang kurang baik. Ada lagi catatan yang kurang baik? Ya, karena DPR ini kan fungsinya pengawasan ya, jadi kita melakukan pengawasan daripada pemerintah. Menurut saya satu, komunikasi itu memang perlu dibangun, tidak terburu-buru. Yang kedua, kalau menurut saya adalah koordinasi. Koordinasi ini menjadi hal yang penting karena sebagaimana saya katakan tadi, ide-ide besar, ide-ide yang mungkin sesuai dengan kebutuhan zaman tidak akan terlaksana dengan baik tanpa ada koordinasi berbagai stakeholder. Yang paling jelas saja yang saat ini sedang saya tangani yaitu panja pembiayaan pendidikan. Di dalam pembiayaan pendidikan itu, tadi dikatakan Mas Indra, 665 triliun anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kemendikbud itu hanya sekitar 90 triliun. Artinya, lebih banyak alokasi anggaran itu yang keluar daripada Kementerian Pendidikan. Nah, kalau koordinasi ini baik dan benar, lalu kemudian sesuai dengan semangat pemerintah ingin meningkatkan sumber daya manusia, maka negara harusnya menjadikan investasi SDM ini sesuatu yang urgent. Nah, di mana urgensitasnya? Ya, salah satunya ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Masalah soal nanti menempatkan orang yang tepat dan sebagainya itu adalah hak daripada pemerintahan berikutnya ya, kami tidak ikut campur. Tetapi tanpa koordinasi, Kemendikbud hanya berjalan sendirian. Karena ada pemerintah dalam Kemendagri, masalah soal transfer dana keuangan daerah, ada Kementerian Keuangan, ada Kemenpan RB yang terkait dengan ASN dan lain-lain. Saya pikir koordinasi inilah yang penting. Kalau saja Kemendikbud bisa mempresentasikan kepada Bappenas, Kementerian Keuangan, bahkan kepada pemerintah pusat ya dalam hal ini Presiden, kita mengharapkan output dan outcome seperti ini dalam kurun 10 tahun. Untuk itu harus dilakukan ABCD dengan anggaran yang tadi dikatakan. Nah, sekali lagi Mbak, kami Komisi 10 bukan dalam konteks ingin mengevaluasi menterinya ya, tetapi kami hanya mengatakan bahwa tanpa peta jalan pendidikan, siapapun sopirnya nanti, itu pasti nggak akan jalan dengan maksimal. Karena hanya berputar-putar di satu lingkaran. Jadi kita tidak tahu kita mau mencapai seperti apa. Kita tidak tahu SDM unggul apa yang akan kita siapkan nantinya. Mungkin demikian, Mbak. Baik, jadi dari dialog kita pagi hari ini, Mas Indra, karena durasi kita terbatas, tapi dari dialog kita pagi hari ini, tadi kita bisa paham kalau ada tuntutan, perlu ada kajian yang lebih lanjut lagi, kemudian sejauh ini ada juga koreksi seputar komunikasi dan koordinasi, supaya mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya tidak ada lagi tersebut kalau peta jalan pendidikan Indonesia ini disebut sebagai peta buta. Terima kasih Mas Indra Karismiaji, terima kasih Kang Dede Yusuf sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia.